Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang, kuasa hukum Danu minta polisi segera periksa Yosef dan Mulyana. Dirangkum dari Dex Jabar, menjelang hari ke-100 kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang hanya beberapa hari lagi. Permintaan kuasa hukum Danu dan Yoris tersebut, terkait kesaksian Yoris bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, Yosef dan Mulyana masuk ke dalam TKP dan mengambil full golf. Kuasa hukum Danu dan Yoris, Ahmad Taufan juga mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan pemberitahuan tentang rencana pemanggilan lagi terhadap klien mereka dalam lanjutan pengungkapan kasus pembunuh di Subang. Hal itu dikemukakan kuasa hukum Danu dan Yoris, Ahmad Taufan melalui kanal YouTube Heri Susanto, yang tayang pada Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Dalam klarifikasinya, Ahmad Taufan mengatakan bahwa pihaknya sampai detik ini belum mendapat konfirmasi tentang pengambil alihan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dari Polres Subang ke Polda Jabar. Kami kuasa hukum Yoris dan Danu sampai detik ini tidak mendapatkan konfirmasi apa-apa terkait ada penanganan Polda Jabar atau pengambil alihan Polda Jabar dalam kasus ini, tuturnya. Hanya, tadi pagi konfirmasi ke tim penyidik ada tim gabungan, proses pemeriksaan sudah oleh tim gabungan, ada penyidik dari Polda dan dari Polres, lanjutnya. Soal pelaku kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang akan muncul dari saksi-saksi yang pernah diperiksa, menurut Ahmad Taufan, sejak awal pihaknya meyakini bahwa Yoris dan Danu tidak terkait karena mereka mendapatkan bukti dan saksi. Tapi hasilnya apapun tetap harus kita hadapi kalaupun senadanya ada di antara klien kita. Sebaiknya kita tunggu update terakhir pemeriksaan. Kita yakin klien kita tidak bersalah, kalau misalnya ternyata ada, kita akan hadapi, kita juga punya bukti-bukti, kronologi, dan alur ceritanya, papar Ahmad Taufan. Menanggapi pernyataan Dr. Sumi Hastri yang berharap sebelum 100 hari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, polisi sudah mengumumkan siapa tersangkanya. Kita sepakat dan seirama dengan harapan Dr. Sumi dan seluruh masyarakat kita agar kasus ini segera diselesaikan. Apalagi, klien kami sangat berharap kasus segera tuntas sebelum 10 hari ke depan, ujarnya. Menanggapi soal pengambil alihan kasus oleh Polda Jabar, menurut Ahmad Taufan, pihaknya mengapresiasi keputusan tersebut. Menurut kami dengan perkembangan kasus yang ditangani Polda, kami bersyukur dan apresiasi kepada Kapolda baru dan langsung instruksikan bahwasannya segera tuntaskan kasus ini, ujarnya. Ahmad Taufan juga berharap Kapolda baru bisa segera memeriksa dan menindaklanjuti temuan atau keterangan dari saksi-saksi yang sudah disampaikan ke tim penyidik soal Danu membersihkan bak mandi di TKP dan terkait masuknya Yosef dan Mulyana agar segera diperiksa. Saya sudah sampaikan keterangan-keterangan itu di BAP, ujarnya. Seperti diketahui pada hari yang sama, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat bahkan meminta polisi memeriksa Danu dan Banpol menetapkan sebagai tersangka penerobos TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun, kuasa hukum Danu balik menuduh justru di hari yang sama yakni tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore, Yosef dan Mulyana masuk ke TKP dan mengambil barang. Bahkan dalam keterangan terakhir menyebut Yosef dan Mulyana masuk ke TKP mengambil full golf. Rohman mengklarifikasi bahwa Yosef dan Mulyana datang ke TKP karena permintaan polisi terkait kucing milik almarhum Amel, dan mobil Yaris milik Amel yang tidak terkunci. Bahkan, keberadaan mereka di TKP juga bersama Yoris, dan sejumlah petugas kepolisian. Rohman juga membantah bahwa kliennya telah mengambil full golf dari TKP. Menurutnya, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore, Yosef tidak pernah masuk ke TKP dan di luar bersama anaknya, Yoris. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.